Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun settingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya hari Kamis sampai batas waktu hari Sabtu. Kalau tanggalnya tanggal 24, 25 sampai batas waktu tanggal 26. Tetap 3 hari ke depan ya. Tentunya masih di bulan April ya, 2024. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Memasuki minggu keempat, sekali lagi memasuki minggu keempat ya. Mengejutkan, fakta ini buatmu ya, kira-kira seperti itu ya. Mengejutkan, fakta ini buatmu, kira-kira seperti itu. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, simak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Setelah zodiak Aries, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga selaras. Kita lihat zodiaknya dulu. Ada Scorpio, artinya Scorpio akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke, sekarang kita lihat untuk asmara Scorpio memasuki minggu ketiga bulan April ya. Maaf, minggu keempat ya, bulan April. Scorpio, asmara, ini kata utama muncul petunjuk The Magician ya. Ada seorang sedang mengangkat tongkat. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Hermit, Pak Tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu ya di sini. Ya, ini kalau saya rasakan jelas ya, di dalam diri kalian ini ada sejumlah energi. Yang dimana memang ada perubahan yang bisa saja signifikan, artinya bisa saja ada perubahan yang tiba-tiba mendadak baik ya. Bisa saja ada perubahan yang signifikan juga tiba-tiba mendadak buruk. Itu yang kalian rasakan. Saya yakin itu yang kalian rasakan karena jelas itu semua artinya itu semua awalnya terkontaminasi adanya sebuah residual energi yang masuk dalam diri kalian gitu loh. Awalnya dari residual energi itu. Nah, makanya jangan heran ketika kalian begitu ada masalah ya, terus tiba-tiba lekas selesai. Nah, itu berarti tepat saat itu energi positif kalian sedang bagus. Nah, begitu sebaliknya, ketika kalian tidak ada masalah, damai-damai saja ya, dingin-dingin saja, tiba-tiba kok terhantam masalah, berarti pada saat itu energi negatif kalian sedang naik. Nah, itulah kalian sedang dipermainkan ya sama orang-orang toksik, orang-orang yang iri hati. Karena sekali lagi The Magician ini menggambarkan ada magic. Nah, magic itu kan bisa membuat kita dengan cepat baik, bisa membuat kita dengan cepat juga buruk. Artinya ada sebuah konflik, ada masalah di situ. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas ya, di sini The Hermit.
Nah, ini memberikan sebuah sinyal bahwa perjalanan asmara Scorpio ya kali ini, khususnya di minggu keempat di sini kelihatannya masih banyak yang mengalami sebuah gejolak ataupun problem Sobat, dengan pasangan kalian di sini. Ataupun yang lajang mungkin masih sangat sulit menemukan, seseorang yang baru. Kira-kira seperti itu ya. Jadi masih banyak hambatan, masih banyak halangan. Nah, cuman caranya di kartu The Hermit, apapun yang terjadi ya, kalian harus lebih bersabar, ya sembari pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa juga ikhtiarkan. Karena di sini ada unsur di luar tak kasat mata loh Sobat. Kalau tidak diimbangi dengan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, apalagi tidak berikhtiar akan kesulitan. Kalau kalian imbangi dengan itu semua, insya Allah di sini akan menjadikan titik balik yang itu akan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Karena jelas di Hermit ini menandakan ada sebuah masalah lalu ada sebuah konflik yang saat ini mungkin sedang terjadi ataupun yang sudah kalian rasakan. Seperti itu ya. Nanti kita deteksikan. Kita lanjut dulu di faktor pekerjaan ataupun karir. Ya, Scorpio muncul petunjuk Knight of Pentacles. Ada prajurit naik kuda memegang koin. Dikonfirmasi, oh muncul petunjuk Five of Cup. Ada 5 cup ya. 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri sama wanita sedang menangis ini kelihatannya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Scorpio tentang pekerjaan ataupun karir, di mana di sini kelihatannya apa yang sedang kalian tempuh, apa yang sedang kalian kejar ya. Di sini kelihatannya sulit ya kalian untuk mendapatkan kestabilan itu. Artinya masih kesulitan, masih banyak hambatan. Makanya terkadang saya ini saya rasakan ya energi kalian. Makanya terkadang kalian itu adanya sebuah pemikiran, ya, ingin mencari solusi agar bagaimana biar lebih berkembang, biar lebih stabil, biar bisa mencapai target dan lain-lain. Itu yang sedang kalian pikirkan di sini. Kalian ingin mencari solusi nih kelihatannya. Ingin mencari jalan keluar tentang keterpurukan itu semua. Kira-kira di situ ya. Terus kartu konflik muncul petunjuk 5 cup. Nah, ini memberikan sinyal kuat sobat bahwa apa yang sudah kalian rencanakan, apa yang sudah kalian bina, kalian susun dengan baik, ini tiba-tiba terhantam masalah. Gitu loh. Makanya banyak yang mungkin bersedih, yang kecewa, adanya kebingungan, adanya pemikiran di sini. Karena mungkin kalian sendiri entah sadar atau tidak, ya, entah tahu atau tidak, tiba-tiba terhantam masalah di sini. Itulah yang membuat kalian kesulitan. Akhirnya membuat kecewa. Nah, bagaimana tidak kecewa, bagaimana tidak bersedih karena rencana ini loh yang semula kalian persiapkan agar bertujuan biar lebih stabil tiba-tiba terhantam masalah dan itu tidak sesuai ekspektasi kalian. Nah, gitu loh. Mungkin kalian sudah merasakan saat ini. Jadi apa yang sedang kalian pikirkan jauh-jauh hari, sudah kalian rencanakan ternyata ada kegagalan di situ. Nah, cuman jangan khawatir ya. Di sini kan masih ada 2 cup sobat. Artinya roda keberuntungan itu masih berpihak kok sama kalian. Jadi tergantung sahabat Scorpio ya. Cepat mau bangkit atau berlama-lama ada kesedihan. Ini tergantung kalian. Kalau ingin cepat bangkit ya akan ada perubahan. Lanjut ya. Di keuangan atau rezeki Scorpio, kartu utama muncul petunjuk 9 cup. Dikonfirmasi muncul petunjuk Five of Wands, ada 5 tongkat saling menyerang ya. Ataupun saling memukul ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Scorpio tentang keuangan ataupun rezeki ya. Dimana memang awalnya bagus ya kalian. Penuh kelancarannya, penuh pemasukan, tak besar tak kecil. Dari berbagai arah. Sehingga apa membuat kalian nyaman, membuat kalian senang, bahagia, gembira. Karena keuangan kalian masih stabil, masih bersahabat. Bahkan ada sebuah hantaman-hantaman. Awalnya sih begitu awalnya ya. Cuma entah ya, seiring berjalannya waktu, tiba-tiba di sini muncul kartu konfirm 5 tongkat. Artinya kan ada perubahan di situ. Jadi yang kalian rasakan sekarang ini bisa saja loh ada perubahan. Yang semula lancar, banyak hambatan. Yang semula ada pemasukannya itu besar, tiba-tiba pemasukannya itu minim, bahkan sangat kecil. Dan itu pun tidak imbang. Nah, makanya di sini timbul adanya sebuah gejolak. Entah gejolak secara pemikiran maupun gejolak secara batin. Itu kalau dilihat dari kita pribadi ya yang merasakan gitu loh. Jadi kalian sendiri yang merasakan. Nah, karena di sini memberikan simbol ataupun memberikan makna 2 arti gitu loh. Yang pertama, konflik dari diri kalian sendiri ya seperti yang saya jelaskan barusan, ada penurunan dan lain-lain. Yang kedua ini konflik mungkin sama orang lain, orang sekitar kalian. Ya.
Mungkin masalah hutang piutang juga bisa di sini. Nah, gitu loh maksud saya. Artinya di sini ada konflik lah. Tidak, maksudnya tidak seenak dulu ataupun kemarin. Kalau mungkin dulu ataupun kemarin ini kan jelas memberikan sebuah sinyal bahwa mungkin dulu ataupun kemarin ada kelancaran, baik-baik saja. Tapi semakin kesini, semakin berjalannya waktu tiba-tiba ada sebuah beban, ada sebuah problem ataupun konflik. Ya sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Scorpio tentang maaf, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, memasuki minggu keempat ya, mengejutkan fakta buatmu. Ini faktanya, ini waspada ya Scorpio ya. Bisa dikatakan akan ada perubahan yang luar biasa di sini Scorpio. Ini komunitas terbesar kelihatannya kurang diuntungkan. Apakah semua Scorpio? Tidak. Masih ada beberapa Scorpio, artinya komunitas kecil yang mungkin masih stabil ya. Bahkan ada perbaikan. Karena yang terbesar ini jelas ya, aura kalian banyak yang tertutup, tertembak di faktor asmara. Nah, sering saya mengatakan, ketika asmaranya itu kurang baik, yang lainnya baik, itu jangan disepelekan sobat. Nanti itu akan terkontaminasi semua kalau selama aura kalian dibiarkan tertutup. Pasti itu akan berefek lah sama faktor-faktor lainnya. Yang semula baik akan kacau. Yang semula kacau bertambah kacau nanti. Nah, saran saya di netral ya. Kalau bisa, mungkin kalau kalian bisa sendiri, ya dibuka sendiri auranya. Tapi kalau kesulitan, ya cari orang-orang di bidangnya. Itu aja ya, simpel ya. Terus lanjut ya, faktor pekerjaan ataupun karir. Setelah saya deteksi cara penerawangan di sini bisa dikatakan ini 50-50 ya, sahabat Scorpio. Bisa saja akan ada kejutan baik di 3 hari ke depan. Bisa saja kejutan itu tidak akan pernah datang. Artinya kalian masih terhantam, ya, masih berkonflik, kurang bisa meningkat, susah untuk berkembang. Nah, bisa saja seperti itu loh kalian. Karena efek ya, efek dari penutupan aura. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini bisa dikatakan 50-50. Bisa saja akan ada keberuntungan, bisa saja tidak. Terus lanjut di keuangan ataupun rezeki setelah saya deteksi cara penerawangan yang memasuki minggu keempat bulan April mengejutkan ya, fakta yang terjadi ataupun fakta buatmu. Di sini waspada untuk komunitas terbesar ya Scorpio. Kelihatannya banyak yang mengalami penurunan di sini. Banyak mengalami masalah-masalah, kurang stabil lah, banyak sendatan lah, banyak hambatan lah, tidak seperti dulu lah. Nah, karena memang efek sobat, efek adanya sebuah kiriman black magic dari orang toksik yang nggak suka sama kalian ketika ingin berhasil, ingin bahagia. Ini banyak orang sekeliling Scorpio ini tidak suka sama kalian. Makanya salah satunya jalan ya di netral auranya biar bagus. Jadi waspada ya untuk komunitas terbesar. Bisa saja kesulitan ini sudah kalian rasakan ada penurunan di sini. Kalau kalian mungkin merasakan saya masih aman, masih stabil, rezeki lancar, berarti kalian masuk komunitas terkecil sobat. Artinya mungkin auranya masih stabil ya, ataupun mungkin sudah pernah terbantukan dibuka aura. Seperti itu ya. Oke, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Tetap ketiga faktor yang sudah saya sampaikan, ini semua bersifat general reading, energinya luas mengajak nggak tahu ini energi siapa yang tarik masuk. Nah, ketika kalian penasaran, apakah memang betul Scorpio seperti itu? Ya silakan konsul secara pribadi. Apalagi nanti kalian ada problem, ada masalah, saya akan memberikan saran solusi terbaik sampai ketemu titik terangnya. Nah, lebih-lebih ketika nanti terdeteksi ada penutupan aura, saya akan berusaha untuk menghancurkan dinding penghalang. Biar apa? Biar aura kalian bisa terbuka kembali, bersinar kembali, berseri-seri kembali sehingga bisa mengundang keberkahan, kepositifan, rezeki dan lain-lain. Seperti itu ya. Kalau kalian biarkan seperti ini ya akan kesulitan terus selamanya. Ya, tetap ya pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya, meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya mengatakan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib lebih baik lagi. Tetap ada 3 poin ya, kalau nasib kita ingin berubah baik. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya sobat. Sharingkan, jangan didiamkan, biar mengurangi beban kalian gitu loh. Sehingga ketika beban kalian itu berkurang maka kan persentase energi negatif juga turun. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan.
tetap perjuangkan doa kalian, tetap perjuangkan ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah selesai semua, kunci terakhir apa? Ya sudah, kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah berjuang keras mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kuncinya ya. Oke ya, sekali lagi saya rasa sudah bisa dipahami ya. Tetap apapun berita yang sudah saya sampaikan, percaya tidak percaya, saya kembalikan lagi sama kalian. Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat Scorpio, kalian harus tetap semangat, apapun semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.